Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Saudara, syukur alhamdulillah, kita jumpa lagi. Video kali ini kita akan membahas rahasia kematian agar jasad kita ini tidak hancur di dalam tanah atau tidak jadi cacing tanah. Bagaimana supaya jasad kita ini utuh? Subhanallah. Sebelum membahas, saya akan menjelaskan seperti saya jelaskan dalam beberapa video. Saudara, jalan kematian ada 4, yaitu mati syariat, mati tarekat, mati hakikat, dan mati ma'rifat. Adapun matinya orang syariat hancur, jadi cacing tanah, hancur. Matinya orang tarekat tidak hancur, tetapi kurus kering. Matinya orang hakikat tidak hancur, utuh di dalam tanah, utuh, tidak ada yang berubah, diliputi cahaya dari atas sampai ke bawah, yaitu cahaya yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mati ma'rifat, jasadnya lenyap, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah matinya orang-orang arifu billah. Saudara, kita tidak usah menghayal mati ma'rifat, karena ini betul-betul pilihan Allah, yaitu orang-orang suci lahir dan batin. Tapi insya Allah suatu saat saya akan membahas ini. Yang saya mau bahas di sini, video kali ini, bagaimana jasad kita ini supaya tidak hancur, artinya utuh di dalam tanah. Saudara, sebenarnya roh itu tidak dicabut, tidak sama sekali, tidak dicabut dari jasad. Bagi orang-orang yang memahami, apabila roh itu dicabut dari jasad atau roh itu meninggalkan jasad, pastilah jasad itu hancur. Kenapa? Karena sesungguhnya roh itu adalah abadi. Satu contoh, saudara, ketika rumah itu ditinggalkan oleh penghuninya atau kosong, rumah itu akan perlahan-lahan hancur, rumah itu. Satu contoh. Begitu juga jasad, apabila ditinggal dengan roh, pastilah jasad itu hancur. Saudara, kita sudah sering membahas asal kejadian kita, maka kita bahas lagi ini karena di sini unsurnya yang mula-mula dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nur Muhammad itu jadikan roh kita ini dan jasad kita ini. Perhatikan saudara, adapun jasad kita ini dari tanah, tanah itu dari air, air itu dari angin, angin itu dari api, dan api itu daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua-duanya, roh dan jasad kita ini daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelaslah bahwa kita ini adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ketika roh itu dimasukkan ke dalam jasad,
maka disebutlah nurun ala nuri. Saudara, perlu diketahui, berkali-kali saya jelaskan dalam beberapa video bahwa Nur Muhammad ini atau itu terbit daripada Nurullah. Saudara, dimanapun Anda berada, setelah kita mengetahui diri kita ini Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pandanglah diri kita ini Nur Muhammad, jangan yang lain. Sekali lagi, pandanglah diri kita ini adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan memandang yang lain. Jangan pisahkan, jangan ceraikan roh dan jasad kita ini. Jangan. Harus dimesrahkan atau disatukan. Artinya kita pandang keduanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena keduanya tidak lain daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipisahkan. Inilah tingkatan ilmu hakikat. Matinya utuh, tidak rusak, utuh, tidak dirusak sedikit pun, dan dia diliputi cahaya atau Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya tegaskan, jangan dipisahkan antara jasad dan roh kita, karena keduanya itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandanglah diri kita ini adalah Nur Muhammad. Kita mau menghindar dimanapun, tetap kita ini adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Saudara, kita naik ke ma'rifat atau ma'rifatullah. Setelah kita mengetahui bahwa Nur Muhammad itu terbit dari Nurullah atau cahaya Tuhan, maka panakanlah Nur Muhammad ini. Ini saudara, lain tingkatannya, tadi itu tingkatan hakikat, ini tingkatan ma'rifat. Setelah kita mengetahui bahwa Nur Muhammad itu terbit daripada Nurullah atau cahaya Tuhan, maka panakanlah Nur Muhammad itu, jadikan Allah. Artinya jangan lagi memandang Nur Muhammad, pandanglah diri ini adalah wujud Allah atau kenyataan Allah, karena memang dari Nurullah. Sekali lagi, pandanglah diri kita ini kenyataan Allah, wujud Allah atau sahirnya Allah, karena Nur Muhammad itu terbit daripada Nurullah atau cahaya Tuhan. Seperti saya jelaskan beberapa video, benan, setelah benan dijadikan sarun, benannya lenyap dalam sarun. Tetapi apabila kita melihat sarun, pastilah kita melihat benan. Subhanallah. Mudah-mudahan paham saudara ya. Sekali lagi, pandanglah diri kita ini kenyataan Allah atau wujud Allah, karena ini juga disebut tajalli Allah. Sekali lagi, pandanglah diri kita ini wujud Allah, kenyataan Allah, tajalli Allah. Jangan lagi memandang yang lain, karena memang kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah. La maujudun illallah. Saudara, kalau pandangan kita seperti ini, maka inilah disebut mati sebelum mati. Subhanallah. Artinya kita sudah menyerahkan hak kepada yang punya hak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lagi pernah merasa ada. Jangan. Saudara, mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga kita semua selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi saya pesan, jangan sampai kita mengaku Tuhan. Demikian bahasan kali ini.
Dan insya Allah video akan datang kita akan membahas tanda-tanda kematian. Kenapa ini penting? Karena di dalam sakratul maut itu banyak sekali cobaan. Banyak orang datang yang menyamar, menyerupai kita. Banyak. Jangan sampai kita salah ikut. Kalau kita salah ikut, na'udzubillah, kita sudah tersesat. Inilah video akan datang. Saya akan bahas siapa yang harus diikuti. Tunggu saudara video yang akan datang karena ini sangat penting. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.